Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar bersama ya mengenai pemilihan uji hipotesis, baik itu jenis hipotesis yang komparatif maupun yang korelatif. Ya, bisa kalian lihat di tabelnya ya, sebelah kiri adalah jenis hipotesis komparatif, kemudian sebelah kanan adalah hipotesis korelatif. Nah, sebelum kita menentukan hasil data dari penelitian kita itu akan diolah menggunakan uji hipotesis apa, kita lihat terlebih dahulu skala pengukurannya. Nah, skala pengukurannya itu nanti bisa kalian lihat di definisi operasional ya yang sudah kalian buat di proposal. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan ya, untuk kita bahas yang komparatif terlebih dahulu. Nah, untuk yang komparatif, apabila jenis datanya, skala ukurnya adalah numerik, itu kita lihat di situ ada komparatif, tidak berpasangan, dan berpasangan. Apakah itu dua kelompok, ataukah lebih dari dua kelompok. Nah, sebelum kita menentukan ujinya, setelah kita tentukan kategori skala ukurnya menggunakan apa, kemudian kalau untuk skala pengukuran numerik itu dilihat terlebih dahulu ya. Kalian harus uji normalitas data terlebih dahulu. Ini khusus untuk data yang numerik. Nah, numerik setelah kalian diolah setelah diuji normalitas data, kemudian dilihat hasilnya apakah ya normal ataukah tidak normal. Nah, uji normalitas data itu dikatakan normal apabila P lebih dari 0,05. Sedangkan apabila P atau signifikansinya adalah kurang dari 0,05, maka datanya itu tidak normal. Nah, setelah itu kemudian kalian lihat apakah data tersebut adalah dua kelompok berpasangan, apakah tidak berpasangan. Ini bisa dilihat ya di tabel. Nah, apabila datanya itu dikatakan dua kelompok atau lebih tidak berpasangan, apabila datanya itu berasal dari subjek atau berasal dari responden yang berbeda ya. Kalau berbeda itu dikatakan tidak berpasangan. Misalkan contohnya kita ingin meneliti mengenai HB pada ibu hamil antara penduduk di pegunungan dan penduduk di perkotaan. Nah, HB pada ibu hamil pada penduduk di pegunungan itu adalah satu kelompok data, kemudian HB pada penduduk perkotaan itu juga satu kelompok data. Jadi di situ ada dua kelompok data yang tidak berpasangan karena antara penduduk respondennya adalah dua kelompok, yaitu penduduk di pegunungan dan penduduk di perkotaan. Kemudian kalau dua kelompok atau lebih itu dikatakan berpasangan ya apabila datanya itu adalah dua kelompok yang sama ya. Contohnya misalkan sekelompok kita ingin meneliti sekelompok bayi yang akan diukur kualitas tidurnya sebanyak 2 kali pada bulan Januari dan juga pada bulan April. Nah, data kualitas tidur pada bulan Januari itu adalah satu kelompok data, kemudian pada bulan April juga satu kelompok data, karena respondennya adalah sama ya, pada bulan Januari dan juga April adalah data responden yang sama. Nah, itu dikatakan dua kelompok berpasangan. Nah, kemudian melihat kalau misalkan dia menggunakan kembali ke tabel untuk data numerik, kalian harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu ya tadi seperti yang sudah saya katakan tadi. Nah, langkah selanjutnya
akan menggunakan analisis apa, itu kita lihat di tabel. Nah, apabila datanya numerik, kemudian dua kelompok tidak berpasangan, maka menggunakan uji t-test tidak berpasangan. Apabila datanya uji normalitas datanya itu normal. Nah, apabila datanya itu tidak normal, maka ditarik ke bawah. Nah, itu yang ada tanda panahnya ke bawah adalah data yang tidak normal. Hasil dari uji normalitas data yang tidak normal. Kita bisa menggunakan uji Mann-Whitney apabila dua kelompok tidak berpasangan dan tidak normal datanya. Kemudian, apabila lebih dari dua kelompok tidak berpasangan, skala datanya ya, ini masih yang numerik. Apabila uji normalitas datanya itu normal, maka menggunakan uji one-way ANOVA. Nah, apabila tidak normal, menggunakan Kruskal-Wallis. Kemudian yang kedua, yang apabila yang tidak komparatif ya, yang komparatif masih pada numerik, dilihat yang masih di kolom numerik, berpasangan dua kelompok yang berpasangan apabila uji normalitasnya normal, maka menggunakan uji T berpasangan. Kemudian apabila lebih dari dua kelompok berpasangan, maka menggunakan repeat ANOVA. Apabila itu juga normal datanya. Apabila tidak normal, maka menggunakan uji Friedman. Ya, itu untuk yang komparatif numerik. Nah, apabila skala ukurnya itu adalah kategorik, ya masih dalam komparatif ya, jadi ada kita membandingkan antara data yang satu dengan data yang lain, itu namanya komparatif antara variabel satu dan variabel yang kedua. Nah, itu masuk ke dalam yang data jenis yang komparatif. Apabila kategoris atau non ordinal ya skala ukurnya, kemudian dua kelompok tidak berpasangan, maka langsung saja menggunakan Mann-Whitney ya. Kalau kategorik ini tidak perlu melakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Jadi yang paling harus kalian ingat ya, untuk data numerik saja yang harus diuji normalitas data. Kemudian untuk kategorik ya, kategorik di situ ada ordinal nominal, itu apabila tidak berpasangan, dua kelompok tidak berpasangan, maka menggunakan uji Mann-Whitney, langsung ditentukan Mann-Whitney. Kemudian apabila lebih dari dua kelompok tidak berpasangan, maka menggunakan Kruskal-Wallis. Kemudian kita lihat ke kanan lagi ya, untuk dua kelompok berpasangan dengan skala ukur kategorik itu adalah menggunakan Wilcoxon. Kemudian apabila lebih dari dua kelompok menggunakan Friedman ya. Nah, untuk kategorik itu juga ada pilihan ujinya ya. Selain menggunakan Mann-Whitney, kalian bisa dilihat di kolom terakhir ya di bawah sendiri. Untuk kategorik bisa kalian menggunakan P-square, menggunakan Fisher ataupun Kolmogorov-Smirnov ya. Itu yang untuk komparatif tidak berpasangan. Apabila yang berpasangan, ujinya bisa menggunakan McNemal, Cochrane, marginal, homogeneity, kemudian Wilcoxon, dan Friedman. Nah, itu untuk yang jenis hipotesisnya komparatif, yaitu atau perbandingan, atau misalkan juga judulnya itu pengaruh, perbandingan, atau perbedaan. Nah, kalian bisa lihat tabel tersebut untuk pemilihan ujinya. Nah, untuk korelatif, nah ini kalau untuk tabelnya di sini, itu adalah tidak detail ya, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini untuk pemilihan hipotesis korelatif atau hubungan ya. Misalkan hubungan antara beda LR terhadap contohnya seperti misalkan hubungan antara kejadian anemia pada ibu hamil terhadap komplikasi dalam persalinan misalkan. Nah, itu dilihat. Di situ variabelnya
variabel satu apa, variabel kedua apa. Ya, kalau hubungan itu kalian memilih ujinya adalah hipotesis korelatif. Kalian lihat di tabel yang ini ya. Nah, apabila variabel satu itu adalah nominal, kemudian variabel keduanya adalah nominal, kalian pilih ujinya yaitu koefisien kontingensi, atau bisa juga kalian menggunakan lambda. Ya. Kemudian yang kalian bisa lihat bawahnya, apabila variabel pertama itu adalah nominal, kemudian variabel kedua adalah ordinal, kalian juga sama bisa menggunakan koefisien kontingensi ataupun lambda. Kemudian apabila variabelnya ordinal, maka kalian pilih menggunakan uji Spearman atau gamma ataupun Sommer. Kemudian apabila variabel pertama itu adalah variabel independennya ya. Jadi yang di variabel yang letaknya di depannya. Di depan judul. Jadi apabila ordinal numerik, maka menggunakan uji Spearman. Nah, apabila numerik, kalian bisa menggunakan uji person product moment ya ini. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.